Hai teman-teman, selamat datang di channel Ngoding Bareng Wimpi. Di channel YouTube ini, kita akan coba mempelajari pemrograman dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Hari ini kita akan memulai perjalanan kita untuk belajar Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan mudah untuk dipelajarin, bahkan untuk pemula. So, kalau kamu sudah siap, mari aja kita mulai. Materi yang akan kita pelajari di video tutorial kali ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah kita akan berkenalan dengan Python. Yang kedua kita akan memahami dasar dari alur aplikasi dari Python. Memahami juga fungsi dan modul. Kita akan membahas tentang struktur datanya dari Python. Kita akan belajar menggunakan dan memodifikasi string dengan fitur-fitur yang ada dari Python. Dan kita juga akan belajar untuk menghandle sebuah file yang ada di dalam laptop kita menggunakan Python. Dan yang terakhir kita akan mempelajari Pythonic Code. Apa itu Pythonic Code? Kalian simak saja video ini sampai akhir ya. Oh ya guys, jangan lupa kalian subscribe channel saya supaya kalian dapat terus belajar tentang dunia pemrograman dan dapat terus berkembang. Oke, yang pertama kita akan belajar pengenalan dengan Python ya. Saya akan memulai dengan pertanyaan, kenapa harus belajar Python? Ya, Python, alasan untuk belajar Python adalah Python merupakan bahasa pemrograman yang sederhana dan mudah dipahami dan serbaguna, cocok untuk pemula maupun profesional. Python dapat digunakan secara luas di berbagai bidang ya. Kalian bisa baca di sini, mulai dari web, analisis data, dan AI. Mungkin saya di video-video selanjutnya mungkin saya akan mencoba sedikit sharing kepada kalian untuk AI Engineer. Dan buat kalian yang mau saya sharing tentang AI Engineer, kalian jangan lupa komen di video saya dengan komen mari belajar AI dengan Wimpy ya. Kalian komen di video saya ya. Nanti kalau ada banyak yang mulai komen yang seperti itu, saya akan mulai mencoba untuk memberikan tutorial kepada kalian tentang AI. Python juga kita bisa menggunakan untuk otomasi, automate sebuah program. Nanti saya juga akan bahas di video-video tutorial selanjutnya saya ya, bagaimana kita web scraping dan sebagainya menggunakan Python. Oke, kita mulai dengan installing Python. Bagaimana kita untuk dapat menginstal sebuah Python ya? Kita dapat menginstal Python itu dengan mengunjungi website dari python.org. Ini ya, kalian bisa buka di sini. Ini adalah sebuah website namanya python.org. Di sini kalian bisa mendownload Python ke dalam laptop kalian ya. Kalau di sini kalau karena saya menggunakan macOS, jadi kalian bisa tinggal klik tombol ini, nanti dia akan mendownload sebuah file yang dapat digunakan untuk menginstal Python di dalam laptop kalian. Dan sedangkan kalian menggunakan Windows, kalian bisa klik yang di sini dan kalian bisa menggunakan ini ya latest. Habis itu kalian bisa mendownload ini installernya yang ada di dalam website ini untuk di-download dan diinstal di dalam laptop kalian ya. Oke, setelah kalian berhasil menginstal Python, kalian juga diperlukan untuk menginstal text editor yang kalian gunakan untuk menulis bahasa pemrograman Python ya. Di sini saya menggunakan VS Code dan kalian bisa mendapatkan VS Code dengan cara mengunjungi website dari Visual Code sendiri ya. Di sini ya kalian bisa, ini alamatnya code.visualstudio.com. Nah, di sini kalian bisa tinggal download, klik download yang ada di sini kalau menggunakan macOS, dan kalau menggunakan yang bukan menggunakan macOS kalian bisa lihat di other platform sini. Nah, di sini kalian bisa milih kalau kalian menggunakan Windows, Linux ataupun Mac ya. Oke, selanjutnya setelah kalian berhasil menginstal text editor kalian, kalian dapat membuka aplikasi text editor kalian dan kita akan memulai memasuki untuk materi introducing to basic syntax ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian bagaimana basic syntax yang akan digunakan untuk menggunakan Python ya. Sebelumnya kalian juga harus menyiapkan sebuah extension ya atau plugin yang kalian bisa gunakan untuk di Visual Code Studio kalian ya. Apabila kalian menggunakan Python ya di dalam ini, pertama kalian bisa men-search Python di dalam extension kalian ya dengan cara mengetikkan Python seperti ini. Dan nanti kalian di sini akan muncul seperti ini ya. Pertama Python debugger, ini kalian harus install ya. Di sini saya sudah menginstalnya. Dan habis itu kalian harus menginstal ini lagi Python support with extension ya. Jadi kalian bisa membuat Visual Code Studio kalian untuk support dari extension file dari Python. Oke, setelah kalian berhasil menginstal ini, kalian dapat kembali ke dalam ya struktur folder kalian ya. Kalian bisa membuat sebuah folder pertama dengan cara mengklik ini, dan di dalamnya kalian membuat sebuah file
Python pertama kalian dengan nama python.py ya, seperti ini kalian bisa lihat. Nah, untuk memulai bahasa pemrograman, biasanya kita memulai dengan bagaimana cara kita memprint sebuah string ke dalam di dalam bahasa pemrograman tersebut ya. Untuk Python kita bisa menggunakan print yang seperti ini. Kalian bisa lihat contohnya ini adalah print. Habis itu kalian di sini dalam kurung tinggal kalian tuliskan misalnya string yang kalian mau tulis. Di sini saya akan mencoba menuliskan hello world ya. Nah, kalian bisa lihat di sini dan saya save. Dan untuk menjalankan perintah dari Python adalah kita dapat mengetikkan seperti ini ya, Python, dan kalian habis itu tinggal masukkan nama file dari program Python kalian ya. Di sini kalau saya menggunakan print.py, jadi saya tinggal ketikkan print.py, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita tuliskan di dalam print sini ya. Ini adalah print dan ini adalah hasilnya. Di sini saya menuliskan hello world dan maka hasilnya hello world. Dan saya juga bisa merubah ini misalnya menggunakan bahasa Indonesia ya, misalnya halo apa kabar ya, seperti ini ya. Kalian saya save dan habis itu saya tinggal jalankan sekali lagi dengan cara Python print.py, kita enter dan dia akan menghasilkan halo apa kabar. Oke, materi selanjutnya kita akan memahami apa itu variables ya. Variables itu adalah sebuah wadah atau tempat yang dapat kita gunakan untuk menampung sebuah value ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Di dalam ini saya akan menambahkan sebuah file baru ya. Dalam folder ini saya akan menambahkan misalnya menambahkan file tersebut menjadi variable.py seperti ini ya. Karena kita menggunakan Python.py. Habis itu kita mulai saja membuat sebuah variabel menggunakan yang tipe data integer ya. Kita mulai saja ya. Di sini saya akan membuat umur, nama variabelnya, dan value-nya adalah 20. Dan umur ini adalah sebuah variabel yang memiliki tipe data dan sifatnya adalah integer. Dan habis itu kita juga bisa menggunakan float ya. Jadi seperti ini contoh dari sebuah tipe data float adalah berat sama dengan 50,5. Saya save file ini dan apabila saya mencoba untuk memprint value ini dengan mudah dengan cara seperti ini ya. Kita memprint dalam kurung umur ya di sini. Maka apabila kalau kita menjalankan print umur, maka hasilnya adalah akan 20 karena isi dari value dari umur ini adalah 20. Dan apabila kita akan melakukan print dari berat ya seperti ini, maka hasilnya adalah 50,5 yang hasilnya itu adalah sesuai dengan value yang ada di dalam variabel tersebut ya. Saya coba save dan saya coba menjalankan dengan cara menggunakan Python variable.py dan saya ketikkan enter di sini. Maka kalian bisa lihat sesuai hasilnya 20 dan 5,5. Ini adalah untuk menggunakan tipe data integer atau float. Selanjutnya kita akan menggunakan string ya. Tipe data dari string. Di sini saya akan komen dulu. Oke. String kita mulai dengan nama. Misalnya di sini nama. Di situ memiliki value adalah Budi. Dan apabila kita print nama tersebut, maka hasil yang dikeluarkan adalah Budi. Oke, kita coba jalankan sekali lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah Budi. Di dalam string kita dapat menggabungkan dua string menjadi satu ya. Di sini kalian bisa contohnya adalah kita di sini misalnya kita mencoba menggunakan sapaan. Misalnya Budi ini adalah seorang bapak. Dia akan kita coba bapak spasi dan kita tambahkan di sini dan kita akan panggil nama yang di sini ada nama ya. Dan apabila kalau kita print dari sapaan tersebut, maka dia akan muncul Bapak Budi. Ya, kita coba jalankan. Nah, kalian bisa lihat di sini Bapak Budi. Dan apabila saya merubah variabel nama ini menjadi Andi, maka sapaan yang keluar adalah Bapak Andi karena dalam sapaan ini kita menggunakan variabel dari nama. Sedangkan variabel nama ini memiliki sebuah value adalah Andi ya. Contohnya seperti ini dan apabila kita jalankan sekali lagi Andi dan Bapak Andi. Ini adalah contoh untuk penggunaan
string ya. Tipe data string. Selanjutnya kita akan membahas tentang list. List ini adalah sebuah variabel yang dapat menampung data lebih dari satu ya. Contohnya seperti ini, nilai. Di sini kalian bisa mendefine sebuah list dengan menggunakan kurung kotak ini ya, kurung kotak buka dan kurung tutup. Dan di dalam sini kalian bisa masukkan value pertama kalian, misalnya di sini 90, dan habis itu kalian bisa memasukkan value selanjutnya menggunakan koma, habis itu 80, dikomakan lagi 70, komakan lagi 60. Di sini di dalam variabel nilai ini kalian menampung sebanyak 4 buah data. Dan kalian bisa juga tetap menggunakan print ya untuk melihat dari hasil tersebut. Apabila kalian ingin memprint semua nilai yang ada disebut, kalian cukup dengan menggunakan print nilai. Dan apabila kalian menjalankan program Python kalian, dan kalian bisa mendapatkan semua hasil data yang ada di dalam variabel nilai tersebut. Di dalam list, kalian bisa juga memprint value satu persatu ya. Contohnya seperti ini, apabila kalian ingin memprint sebuah nilai pertamanya ini, di dalam variabel nilai ini adalah 90 ya, kalian bisa menggunakan nilai, print nilai, habis itu kalian menggunakan kurung kotak, habis itu di dalam sini kalian masukkan angka 0. Karena di dalam list kalian memiliki urutan value yang dimulai dengan angka 0. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan angka 0, maka kalian akan ngeprint sebuah value yang pertama tersebut. Misalnya di sini adalah 90, dan apabila kalau kita menjalankan program tersebut, maka hasilnya akan 90. Dan selanjutnya apabila kalian ingin memprint value yang kedua, kalian menggunakan angka 1. Di sini angka 1 ini adalah 80, dan apabila kalian menjalankannya sekali lagi, maka hasilnya 80. Jadi ingat ya, untuk di dalam list kalian untuk mengawali sebuah variabel itu dari angka 0, 1, 2, dan 3, dimulai dari angka 0. Dan kalian juga dapat memprint hasil terakhir dari sebuah list tersebut dengan menggunakan minus. Di sini apabila kalian menggunakan minus 1, maka kalian akan memprint dari yang paling belakang atau yang paling terakhir, yang di sini adalah, kalau kalian bisa lihat, adalah 60. Dan apabila kalian menjalankan program Python kalian seperti ini, kalian klik enter, maka hasilnya adalah 60 karena dia paling terakhir. Dan apabila kalian menggunakan minus 2, maka dia akan mundur lagi ke depan sebanyak satu step, yaitu yang hasilnya adalah 70. Dan apabila kalian menjalankannya sekali lagi, maka hasilnya adalah 70. Itu adalah contoh dari list. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tuple ya. Tuple ini adalah sebuah variabel yang value di dalamnya tidak dapat dirubah ya. Nanti kita akan lihat bagaimana detailnya lebih lanjut di dalam materi struktur data ya. Oke, kita langsung saja mulai. Di sini tuple kita bisa menggunakan koordinat misalnya, nama variabelnya, dan habis itu untuk mendefine sebuah variabel tuple, kalian bisa menggunakan kurung seperti ini ya, kurung buka dan kurung tutup, dan kalian bisa masukkan sama seperti dengan list, value-nya dapat menampung beberapa value ya. Di sini saya akan menggunakan 2 value saja ya. Yang pertama adalah 10, dan habis itu kayak menggunakan koma untuk menampung value selanjutnya ya. Di sini saya akan menggunakan 20. Dan untuk memprint sebuah tuple, kita sama seperti dengan list tersebut ya. Kalian bisa menggunakan urutan dari variabel tersebut ya, dengan dimulai dengan angka 0. Apabila di sini saya menggunakan koordinat 0, maka saya akan memprint adalah 10. Dan apabila saya menjalankan, kita coba sekali lagi ya, hasilnya adalah 10 karena kita variabel yang urutan yang pertama adalah 10, dan habis itu kalau kita merubah jadi 1, urutan yang kedua adalah 20, dan apabila kita menjalankan ya hasilnya 20. Oke, selanjutnya kita akan membahas variabel yang menggunakan tipe data dari dictionary ya. Kalian bisa lihat di sini, dictionary ini adalah sebuah variabel yang dapat menampung value berdasarkan key-nya. Jadi contohnya seperti ini, apabila saya akan mendefine sebuah variabel yang bertipe data dictionary, yang pertama adalah siswa, ya di dalamnya sama dengan,
Dan untuk mendefinisikan sebuah dictionary di dalam Python, kalian bisa menggunakan kurung kurawal seperti ini ya. Dan menggunakan kurung kurawal seperti ini, dan kalian bisa menentukan key-nya dahulu, lalu kalian diikuti dengan value-nya. Contohnya seperti ini ya. Key-nya adalah nama, titik 2 seperti ini, dan selanjutnya adalah value-nya. Di sini Andi, ya kan? Di sini adalah siswa, ya, di sini variabel siswa dengan key nama akan memiliki value Andi. Karena dictionary ini adalah sebuah variabel yang dapat menampung data lebih dari satu, kalian juga bisa menggunakan koma untuk memberikan value untuk kepada key selanjutnya ya. Di sini contohnya kalian bisa dengan menggunakan umur. Seperti ini umur, saya titik 2, maka dan lalu saya masukkan value dari umur tersebut. Misalnya umur Andi adalah 20. Dan di sini kita sudah menampung di dalam dictionary ini kita sudah menampung dua buah value yang memiliki key nama dan memiliki key umur. Oke, selanjutnya bagaimana cara memprint dari dictionary ya. Untuk memprint keseluruhan kita bisa menggunakan seperti ini ya, print siswa. Dan apabila kalau kita jalankan variabel.py, maka hasil dari print dari siswa tersebut adalah ya, nama, Andi, umur, dan sebagainya secara keseluruhan. Kita juga dapat memprint value ini satu persatu ya. Contohnya misalnya kita mau memprint key namanya saja, kita dapat menggunakan seperti ini ya, kurung buka, dan kita masukkan nama. Maka apabila kalau kita menjalankan aplikasi ini, maka kita hanya akan menghasilkan sebuah value dari siswa yang memiliki key nama, yaitu adalah Andi. Dan apabila kita jalankan, maka hasilnya adalah Andi. Oke, selanjutnya kalau kita mau memprint umur, kita dapat menggunakan print siswa, dan di sini kita kurung, kita masukkan umur, dan hasilnya adalah 20. Oke, kita jalankan sekali lagi. Ya, kalian bisa lihat di sini Andi dan umurnya 20. Itu adalah tipe data dari dictionary. Selanjutnya kita akan membahas tentang Boolean ya. Boolean ini adalah sebuah value yang hanya menampung sebuah variabel yang hanya menampung dua buah value, yaitu true dan false. Contohnya seperti ini, is student, maka di sini akan dapat hanya menampung true atau false. Seperti ini ya. Dan kalian bisa untuk memprint sebuah value dari Boolean sama seperti yang lain, cukup menggunakan print, dan habis itu nama dari variabel tersebut, is student. Dan apabila kalau kita jalankan, ya hasilnya adalah false. Dan apabila kita rubah menjadi true, maka hasilnya juga adalah true. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir untuk session 1 ini. Selanjutnya kita akan membahas section kedua, tapi di dalam video selanjutnya kalian bisa subscribe channel saya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan informasi kalau saya sudah mempost video selanjutnya. Terima kasih.